Halo, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Pada video kali ini adalah video tutorial tentang instalasi exam terbaru. Pertama-tama kita membuka Google untuk mendownloadnya. Kita ketik exam seperti ini. Kita pilih bagian pertama sini. Ya, di sini kita menggunakan atau saya menggunakan di sini sistem operasi Windows. Jadi di sini saya memilih Windows. Ya, lalu dia akan terdownload otomatis. Sambil menunggu downloadannya selesai, saya pause dulu. Ya baik, lalu setelah mendownloadnya kita ke halaman download. Kita klik kanan. Ini adalah exam terbaru, exam 8.0.2. Kita pilih run as administrator. Ya, kita pilih yes. Sambil menunggu kita refresh PC-nya. Adalah exam yang terbaru teman-teman. Dan untuk Linux, sistem operasi Linux, dan untuk iOS 6. Kita menunggunya. Ya, dia sudah muncul bintangnya seperti ini. Kita oke. Di sini kita next. Ya, untuk installingnya akan memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Sambil menunggu proses installingnya, saya mempost video agar tidak memakan waktu terlalu lama. Ya, jika seperti ini hampir selesai installingnya. Kita hanya menunggu saja, menunggu beberapa menit. Maaf agak berisik di sini. Bintang for exam. Menunggu unpacking files installing. Bitnami for exam. Kita menunggunya teman-teman. Unpacking files. Kita menunggu prosesnya ini selesai, unpacking filesnya.
menunggu creating uninstallernya 75%. Nyala exam terbarunya exam 8.0.2. Dari Bintang. Kita merefreshnya. Ya, kita klik finish. Kita klik di pencarian sini. Klik exam pp. Ya, sudah ada. Sini open file location, pilih open file location, lalu kita klik kanan send to desktop. Ya, sudah seperti ini cara menginstalnya dan menampilkannya ke desktop. Lalu kita pilih start. Untuk menggunakannya nanti tinggal teman-teman menggunakannya seperti itu. Oke, setelah menginstal exam, di sini saya akan memberi tutorial tentang cara mendownload dan menginstal Visual Studio Code. Pertama kita ke Google, kita ketik Visual Studio Code. Setelah itu kita pilih yang pertama ini. Lalu kita pilih download, kita pilih Windows. Setelah seperti ini, kita menunggu. Ya, maka dia akan muncul mendownloadnya. Karena saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu tadi. Setelah itu saya akan langsung ke penginstalasiannya. Setelah download, maka dia akan muncul di menu di file download sini. Di file download sini kita klik kanan, brain, lalu pilih run as administrator. Sambil menunggu, ya, lalu di sini kita pilih yes. Kita pilih yes sambil menunggu laptopnya lemot. Maaf.
Dari sini kita pilih I accept agree, lalu kita pilih next. Sini kita next, sini juga next, next, install. Sini dia melakukan penginstalan. Dia mulai melakukan penginstalan. Setup Microsoft Visual Studio Code user. Kita menunggu, tidak memakan waktu yang cukup panjang. Ini adalah proses installingnya. Nunggu prosesnya. Please wait while setup installing. Kita menunggu, dimohon untuk menunggu. Ya, ini sudah selesai. Finish. Lalu setelah itu kita cari aplikasi tadi, Visual Studio Code, Visual. Studio Code. Oh, ini kita tadi sudah mengklik sini, jadi sementara proses untuk membuka aplikasinya. Nanti setelah masuk di aplikasi, tampilannya akan seperti ini. Ini masih proses untuk masuk ke aplikasinya. Mohon maaf teman-teman, agak lama. Ya, seperti ini. Jadi untuk ini filenya. Ya, ini untuk memulainya. Ini filenya. Kita kembali. Di sini kita pilih. Kita cari visual. Ya, ada di sini. Kita pilih open file location untuk kita menampilkannya di desktop, agar untuk membukanya tidak harus membuka filenya terlalu banyak. Send to desktop. Ya, seperti ini proses penginstalan Visual Studio Code. Oke, baik, setelah kita menginstal Exam dan Visual Studio Code, sekarang kita akan menginstal Composer. Perlu diketahui, Composer itu sendiri adalah dependency manager pada PHP. Dependensi sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud misalnya project PHP yang kita kerjakan memerlukan beberapa library dari luar. Jadi, dengan Composer, kita bisa menghubungkan project aplikasi kita dengan library dari luar. Library dapat kita dapatkan dari situs package.org. Situs ini
situs yang menyimpan atau mempunyai banyak library. Untuk mendapatkan library tersebut, kita harus menginstal Composer terlebih dahulu, karena untuk mendapatkan library tersebut harus menggunakan Composer. Kegunaan Composer untuk memudahkan developer dalam mengerjakan aplikasinya dan agar aplikasinya itu terstruktur atau lebih baik lagi. Kita langsung menuju ke proses penginstalannya. Kita buka Google, kita ketik getcomposer.org seperti ini. Lalu kita pilih getting started, menunggu loginnya. Lalu kita pilih using the installer. Lalu kita pilih composer setup.x. Ya, maka dia akan terdownload secara otomatis di sini. Lalu kita buka, kita run. Menunggu loginnya, kita pilih install for all user atau or recommended. Kita pilih itu, ya, lalu yes, next. Checking your setting, please wait. Mohon menunggu, ya. Install. Downloading Composer. Finishing installation. Tunggu ada keterangan finishnya di sini, baru kita kembali. The next, ya, finish. Setelah seperti ini kita kembali. Di sini saya mengetik Windows R, memilih CMD. Di sini kita ketik Composer. Lalu kita enter. Ya, apabila sudah seperti ini, maka proses penginstalan komposernya sudah berhasil. Oke, setelah penginstalan ketiga aplikasi dari Exam, Visual Studio Code, dan Composer telah berhasil kita lakukan, sekarang saya akan menginstal Laravel. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Laravel. Laravel adalah sebuah framework PHP yang sangat populer saat ini. Framework itu sendiri artinya kerangka kerja PHP yang dibuat untuk mempermudah para developer atau programmer dalam membuat sistem atau aplikasi yang berukuran kecil bahkan sampai berskala besar. Framework dari Laravel sendiri sudah digunakan oleh banyak developer di dunia, dan bahkan pengguna terbanyak framework yang sekarang adalah Laravel ini. Banyak developer yang menggunakan framework Laravel ini karena dia lebih mudah. Ya, selanjutnya kita ke cara penginstalannya. Pertama, kita membuka Exam. Kita mengaktifkan dulu. Exam. Di sini saya menggunakan Exam panel 3.2.4. Kita start semua. Lalu kita minimize dia. Kita buat satu folder di dalam htdocs. Kita ke disk PC, local disk C, Exam, di folder htdocs. Kita buat satu folder baru. Di sini saya memberi nama folder ini adalah kuliah_web.
Ya, lalu saya membuka CMD. Ya, dari sini CMD, di sini kita ketik cd slash enter, cd spasi exam enter, cd spasi htdocs spasi. Ya, lalu pada bagian sini kita ketik komposer spasi create tanda strap project create project spasi double tanda strap prefer this spasi Laravel garing Laravel spasi nama project kita tadi, kuliah underscore web. Setelah ini kita enter. Ya, sekarang dia sementara proses mendownload. Lama mendownloadnya tergantung dari jaringan kita. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan sedikit. Dia masih meloading. Di sini create project ini artinya perintah untuk membuat project baru. Dan prefer this di sini adalah untuk memerintahkan Laravel untuk versi yang direkomendasikan atau versi yang stabil atau terbaru. Terus kuliah web ini adalah nama project Laravel yang ingin kita buat. Kita menunggu dia login. Kita menunggu teman-teman. Loading composer repository with packet information. Downloading for extra time. Masih dalam proses. Baru 18% ya, 18%, 19. Kita menunggunya. Sambil menunggunya, karena ini dia tergantung dari jaringan kita. persen, 97, 98 ya. Kita tunggu installingnya, menunggu installingnya.
pada proses installing. Proses installingnya maaf di sini agak sedikit berisik. Prosesnya teman-teman, ini adalah prosesnya. Bahas dulu. Ya, setelah seperti ini, maaf ini tadi karena saya tekan enternya terlalu kebanyakan, makanya dia seperti ini. Jadi di sini begini berarti dia sudah berhasil, successful. Di sini kita ketik cd spasi nama folder kita tadi, kuliah web, enter. Di sini kita ketik php spasi artisan spasi server, seperti ini, enter. Ya, di sini dia muncul starting Laravel development server. Kita akan masuk menggunakan http 2127.0.0.1.2.8000. Begini, ini kita jangan kasih keluar dulu, kita ke Google. Di sini tambah satu tab baru. Di sini kita ketik htdocs. Di sini kita ketik htdocs berarti. Di sini kita ketik htdocs. Oh, bukan htdocs, maaf. Di sini kita ketik localhost, maaf. Localhost .2 8000. Kita enter. Maka dia akan muncul seperti ini, Laravel. Setelah muncul seperti ini, developer bisa mulai untuk membangun sistemnya. Bisa juga kita menggunakan ini localhost slash underscore kuliah web garing publik.
localhost kuliah web garing publik. Ya seperti ini, kita enter, maka dia juga akan jadi seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini maka proses penginstalan Laravelnya sudah berhasil. Oke, baik, ini adalah tutorial dari penginstalan 4 aplikasi, dari aplikasi exam, Visual Studio Code, Compressor, dan Laravel. Bila ada kekurangan atau salah kata dalam tutorial ini, mohon dimaafkan. Nah, ini ada pemula. Baik, sekian dari tutorial kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.